Hari ini kita akan membahas apa yang akan terjadi sampai tahun 2035, terputus sampai tahun 2050, yaitu krisis air. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya sahabat terang kemuliaan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa kita. Karena kemarin ya, tepatnya tanggal 18 Agustus, seperti yang kalian tahu mungkin, bahwa di Jakarta ada beberapa tempat atau wilayah-wilayah yang terkena dengan demo ya. Jadi ada demo yang terjadi, demo mahasiswa sih. Dan puji Tuhan tidak ada kekerasan ataupun gerakan-gerakan anarki yang terjadi ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan kiranya penyampaian aspirasi dari para mahasiswa ini bisa diterima oleh tentunya pemimpin kita, khususnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Nah sahabat kemuliaan, juga seperti yang kalian tahu bahwa harga emas kemarin sempat juga menyentuh harga tertingginya di sekitar 4.500 something lah ya. Dan sekarang harganya sudah mulai turun kembali. Dan juga IHSG kita dimana sudah mulai membaik sekitar 6.400an dan akan menuju 6.700. Dan kiranya semua ini akan membawa tentunya Indonesia ke ekonomi yang lebih baik gitu ya. Jadi ekonomi bangsa kita lebih baik dipulihkan dan juga tentunya ekonomi rakyatnya kita semua. Nah sahabat kemuliaan, pada kali ini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, beliau mengatakan bahwa katanya akan terjadi krisis air. Dan ini berhubungan dengan kemajuan AI yang terjadi di dunia ini. Nah sahabat kemuliaan, sebelum lebih lanjut lagi kita mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung dan mensupport pelayanan dan pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi member, silahkan bergabung untuk menjadi member. Jangan lupa follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja tanpa berpanjang-panjang kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Hari ini kita akan membahas apa yang akan terjadi sampai tahun 2035, terputus sampai tahun 2050, yaitu krisis air. Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya, Mas ada air? Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Hari ini temanya adalah Tuhan pasti pelihara kita. Kita buka Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sudah baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7 sudah baca. Sekiranya kamu apa saudara? Dan kamu melihat apa? Dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya mau tanya,
Saya mau tanya, siapa yang percaya surga itu ada? Angkat tangan. Jadi pertanyaan, apakah kalian pernah ke surga? Tapi berbagai yang percaya walaupun tidak mah. Saya percaya karena saya melihat. Di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas Indonesia hari demi hari, tahun demi tahun, dan apa yang akan terjadi. Tahun 96, waktu itu saya kecelakaan, saya pernah kesaksian di sini, dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa yang akan datang, tahun demi tahun, hari demi hari. Dan waktu itu dia berbicara, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Disitulah saya mengerti dan memahami satu hal, bahwa awal sampai akhir dunia ini sudah ada rencana Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Pemerintahan, presiden, raja, dari awal sampai akhir dunia. Di situ ditunjukkan masa yang akan datang hari demi hari, tahun demi tahun, presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba saya melihat ada seorang anak kecil perempuan. Dia bicara pada saya, "Papi." Itu tahun 96. Saya kaget sekali karena saya belum menikah, belum ketemu istri, belum pacaran, udah ketemu anak. Dan anak perempuan berkata, "Papi." Saya kaget sekali. Dan Tuhan bicara, itu anakmu di masa depan. Di situ saya ditunjukkan tahun demi tahun, pemerintahan demi pemerintahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas apa yang terjadi di tahun 2032, yaitu akan muncul seperti ini. Saya minta slide-nya disiapkan. Udah? Tadi saya sudah pesan Pak Beni, udah? Nah, nanti 2032 akan muncul ini, saudara. Komputer kuantum. Apa, saudara? Apa, saudara? Ini sudah saya lihat tahun berapa? 96. 30 tahun yang lalu. Di situ saya melihat. Jadi ini saudara semua, jemaat harus persiapkan semuanya. Apa yang harus saudara persiapkan saat ini? Di situ saya melihat sejak tahun 2000, ingat saudara, tahun 2000. Tunjukkan saudara. Tahun 2000, para hacker seluruh dunia, hacker seluruh dunia, dikumpulkan di satu tempat, termasuk hacker Indonesia. Termasuk apa, saudara? Hacker apa? Hacker Indonesia. Dimulai tahun 2000, 2001, 2002, 2003, terus saudara. Untuk menyerang suatu cyber, namanya cyber army. Ingat saudara, cyber apa? Cyber apa? Cyber army. Ada cyber security, ini yang lebih tinggi lagi, cyber army di Amerika. Untuk menyerang cyber army, merentas, menghack, menyebarkan virus, menciptakan virus, menyebar, menyerang cyber army ini. Dan AI mempelajari cara hacker bekerja. Ingat saudara. Cara apa, saudara? Cara apa? Cara hacker bekerja. Wah. Cara menyebar virus, menyerang, merentas, merubah data, menciptakan data. Terus menghack, mengendalikan, mengambil alih. AI ini mempelajari para hacker bekerja. Dan muncullah satu AI yang terkuat. Yang nantinya ada yang disebut AI
hacker. Apa saudara? Iya apa? Nah, ngomong sebelahnya, tahun ini uji coba. Nah, dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Saya bicara tentang ekonomi berhenti seluruh Indonesia, tentang corona. Itu tahun berapa? Saya mendapat penglihatan tahun 96 dan bicara di publik dari gereja kecil itu tahun 2015. Dan pada waktu saya khotbah di tempatnya Pak Tekno, itu sudah saya khotbahkan bahwa ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Artinya apa? Bahwa tahun 2020 seluruh dunia digiring ke satu sistem penyatuan mata uang. Penyatuan apa, saudara? Penyatuan apa? Mata uang. Yaitu sistem digital. Seluruh dunia. Jadi corona itu adalah senjata biologis. Dan tahun 2000, waktu itu saya bicara di media sosial sama Michael Gunawan. Bahwa corona ini akan bermutasi selama 5 tahun. Dan puncaknya error menjadi kasus flu biasa. Dan waktu saya bicara itu di publik di seluruh Indonesia, bahkan berbagai tempat tahu semua. Yang masih ingat angkat tangan. Kenapa error? Karena senjata biologis itu ada masa kadaluarsa. Jelas? Masa apa? Masa apa? Kadaluarsa. Dan apa yang terjadi? Termasuk tentang Gibran pun, saya sudah bicara tahun 2021. Bahwa nanti wapresnya tahun 2024 itu adalah Gibran. Dan itu saya bicara di Kementerian Pertahanan. Di gedung Ahana Sution, lantai 9, tahun 2022 di Kementerian Pertahanan. Ada jenderal-jenderal. Saya bicara, mereka saksinya semua. Kenapa saya bisa tahu? Tahun 96 saya melihat wapresnya ini. Di situ ditunjukkan bahwa menggiring dunia dalam satu sistem, yaitu sistem penyatuan mata uang, yaitu apa? Digital. Apa saudara? Apa saudara? Digital. Dan waktu itu saya bicara bahwa tahun 2022, waktu itu saya bicara, kita akan mengalami puncak inflasi. Itu di tahun 2026. Dimulai resesinya bulan Maret. Siapa yang masih ingat? Saya khotbah di sini, angkat tangan. Dan waktu itu saya bicara puncak inflasi bulan Juni, Juli. Ngomong sebelahnya, tahun ini. Ngomong sebelahnya, udah ngerasakan belum? Dan waktu saya ngomong, inflasi dan deflasi bertemu. Harga-harga naik, daya beli turun. Banyak orang jual rumah susah laku. Betul? Ini adalah. Ada yang tanya lagi, setelah itu apa yang akan terjadi, Pak? Ini yang penting. Betul? Betul? Nah, nanti di tahun 2030. Nah, ini saudara. Ini yang penting. Indonesia akan masuk hyperinflasi. Ngomong sama sebelahnya, hyperinflasi. Penyebabnya apa? Ingat saudara, saat ini nanti uang yang engkau pegang 1 miliar di tahun 2030 nilainya hanya tinggal 100 juta. Dan waktu itu saya bicara di tahun 2020 emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Masih ingat?
komisinya mana? 2%. Betul? 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 Nah, jadi ingat, mulai tahun ini adalah uji coba komputer kuantum yang dimulai. Jadi mulainya seperti ini, saudara. Supaya saudara paham. IA ini dulunya adalah menjadi asisten para jenius. Ingat saudara. Ahli-ahli. Jenius-jenius untuk meringankan bebannya, membantu. Maka mereka menggunakan AI. Menggunakan apa? Menggunakan apa? AI. Ini tahap pertamanya. Jadi berapa generasi nanti. AI ini menjadi asisten dari para jenius dulu. Setelah itu, AI akan komunikasi dengan AI. Bukan dengan bahasa manusia. Dengan suatu kode-kode rahasia. AI komunikasi dengan apa? AI. Ini dulu. Setelah itu AI komunikasi dengan apa? Mereka dengan ada bahasanya sendiri. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Disitulah AI komunikasi dengan AI untuk menciptakan. Dan penciptanya nanti akan muncul dari Israel. Jenderal AI. Apa saudara? Kodenya itu tadi. G itu general. Jenderal apa? AI. Dan cara kerjanya nanti, maka inilah yang akan menyebabkan hyperinflasi. Nanti di masa depan, untuk menyerang satu negara, itu dihancurkan dulu dengan sistem digitalnya dulu. Yaitu bank sentralnya dulu. Setelah itu baru perbankan. Caranya gimana? Cara AI hacker ini nanti bekerja, itu seperti ini. Ini itu tahun 96 saya ngelihat. AI ini akan menyamar menjadi aplikasi dulu. AI hacker ini. Menyamar menjadi apa? Apa aplikasi dulu. Masuk. Kemana? Ke server. Kemana berada? Ke apa? Server. Nah setelah itu, AI ini akan memiliki 9 akun bayangan, bahkan 10. Berapa negara ada? Masuk sistem, seluler, laptop, semua jaringan. Itu tidak langsung menyerang. Ingat saudara, tidak langsung apa? Tidak langsung menyerang. Tapi dia ada timernya. Dia masuk dulu. Dan menciptakan virus. Karena ingat, AI ini mempelajari hacker seluruh dunia. Dan AI hacker ini, hacker manusia perlu ngopi, perlu istirahat, perlu tim. Betul? Ini tidak ada. Dia masuk server, menciptakan virus dulu. Menciptakan virus, masuk ke data-data. Setelah itu, tapi itu tidak langsung meledak. Tidak langsung serang. Nunggu berapa? 2-3 tahun. Setelah masuk semua jaringan, begitu timernya tiba, das. Semua jaringan kehack. Langsung AI hacker ini mengambil alih kendali. Menciptakan data, merubah data, menciptakan virus, blank. Yang pertama dihancurkan adalah sistem perbankan. Omong sama sebelahnya, bank. Jelas? 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 Nanti yang jadi pertanyaan, engkau punya uang 10 miliar. Begitu dihack, tinggal 0.
Mau lapor siapa? Lapor polisi bingung karena tersangkanya IE. Dan ingat, yang memegang kendali 4 negara. Pertama, ingat saudara, pertama China. 2, Rusia. 3, Amerika. Dan yang keempat, Israel. Jadi tergantung kepentingan 4 negara itu di tahun 2032. Jadi kalau mau menghancurkan satu negara, dia masukkan dulu IE hacker, masuk ke server bank sentralnya dulu. Setelah itu masuk kemana? Perbank. Makanya mulai saat ini jemaat, karena ini masih uji coba, adalah harus pegang uang tunai. Yang setuju angkat tangan. Kalau uangnya banyak, ke rekening tapi hanya ATM. Jangan pakai internet banking atau e-banking. Siapa yang setuju angkat tangan? Memang repot ATM-nya, betul? Tapi itu aman, itu uang yang banyak. Jadi buka rekening berapa rekening? Dan rekening yang kedua, yang ketiga. Yang untuk beli sayur, uang kecil, baru pakai internet banking, e-banking. Kenapa? Kalau hilang, ikhlas. Mau lapor siapa? Betul? 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 Ini uji coba. Nanti 2032 pengaktifan. Nah, timernya dikasihkan negara mana? Betul? Nah, pas negara ini selesai. Betul enggak? Makanya harus siap-siap. Ini yang akan memicu hyperinflasi. Pertama, utang negara. Setelah itu global. Jadi sistem perbankan dihancurkan semua, saudara. Tergantung dia ordernya di mana, gitu, saudara. Nah, diorderkan ke negara kono, ya selesai dah. Punya uang 1 triliun, dihack, dikasih 100.000 doang, gimana? Ikhlas, betul. Begitu dihack, selesai. Paham di sini? Paham di sini? Paham sini ya? Jadi yang dihancurkan dulu sistem apa? Bank sentral. Yaitu perbankan. Dan ingat, yang mengendalikan 4 negara. Tergantung kepentingan mana. Dan tahun 2035, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan Cina punya pangkalan perang di Indonesia. Ingat saudara, nanti 2035 ke atas engkau melihat pangkalan perang itu. Itu ada di mana? Itu ada di perbatasan Indonesia Filipina, Sulawesi. Di mana saudara? Di mana? Sulawesi. Di mana saudara? Ini daratan, ini laut, ada berapa mil dari daratan ada pulau. Pangkalan perang China ada di situ. Dan tahun 2035 ke atas, pangkalan perang Amerika ada di Selat Malaka untuk mengendalikan perdagangan dunia. Dan tahun 2035 ke atas, pangkalan perang Rusia ada di Papua. Untuk apa? Untuk menguasai 2 tambang, uranium dan thorium. Ingat saudara, jadi energi alternatif di masa depan namanya adalah thorium. Itu saya lihat tahun 96. Ngomong sama sebelahnya, thorium. Nanti pesawat itu nanti pakai thorium di masa depan.
robot-robot, mobil pakai thorium. Kalau kita pakai apa? Doa. Tenang aja. Amin. Pakai apa? Jadi energinya apa? Thorium. Itu di masa depan. Dan ingat saudara, tahun depan ekonomi bergerak. Dimulai bulan Februari. Tapi ingat, karena kebal seleksi alam dari tahun ini. Dan tahun 2028 kita masuk resesi ekonomi lagi. Dan tahun politik. Makanya Tuhan waktu itu memberitahu saya untuk umat Tuhan. Jangan utang bank. Artinya suku bunga akan naik. Pak, saya tanya Pak Daud. Tahun 2026 itu bisa enggak terjadi kayak Mei 98? Apakah krisis 98 sama dengan tahun 2026? Beda. Ini supaya jemaat tenang dan jangan khawatir. Kenapa harus tenang Pak Daud? Yang pertama, krisis ekonomi 98 itu adalah hyperinflasi. $1 2.700 awalnya. Naik sampai 16.000. Artinya berapa persen? 400 sampai 500%. Dan suku bunga sampai 20%. Terjadilah krisis ekonomi. Tahun ini, waktu pemerintahan Pak Prabowo, dolar berapa? 14.000. Naik jadi berapa? 18.000. Saya mau tanya, berapa persen? Belum sampai 50%. Dolar 20% pun, dolar sampai 20.000 pun, ingat ya, dolar sampai 20.000 pun, itu masih 50% belum nyampe. Betul? Ngomong sebelahnya, tenang. Beda enggak, saudara? Beda enggak? Ini saya beritahu saudara supaya tidak takut. Wah, dolar 20.000. Ingat, semua uang fiat, uang kartal, setiap tahun itu pasti inflasi. Jelas? Jelas? Kalau dolar 20.000, engkau panik enggak? Kenapa enggak? Belum sampai 50%. Baru mau. Kalau dolar sampai 30.000, baru engkau berdoa. Kenapa? Udah 100%. Jadi kalau masih 20.000, beda enggak dengan Mei 98? Beda. Dan yang kedua, supaya seluruh jemaat jangan panik, supaya jangan takut. Tahun 98, kalau demo kan enggak ada izin. Tiba-tiba brek, demo kerusuhan. Zaman sekarang, kalau demo harus lapor polisi. Izin dulu, lokasinya di mana, tempatnya di mana, harinya apa, jamnya berapa, berapa orang, perguruan tinggi mana, ada. Demonya pun diarahkan, betul? Tahun 2026 ini aman. Nggak usah takut ke mall. Loh kenapa? Mau demo harus ada sama 98 beda enggak? Beda. Makanya ada yang takut, Pak saya mau keluar negeri. Beda. Demonya tahun 98 itu tidak terkendali, tidak terkontrol. Kenapa? Belum izin, betul? Kalau sekarang ada izinnya, polisi, betul? Lapor dulu, betul? Setelah itu backupnya tentara.
kekuatan berapa udah diantisipasi semua. Beda dengan 98, meledak selesai, betul gak? Beda. Jadi saudara semua, tenang, gak usah khawatir. Yang mau minum kopi, minumlah kopi. Gak usah khawatir. Dan krisis ekonominya pun, resesinya juga beda. Karena tahun 98 itu berapa persen? 400 sampai 500%, betul? Belum nyampe sampai, sekarang belum nyampe berapa? 50 aja belum, betul? Jadi masih jauh. Nah, tapi ingat, ya ini penting tuh saudara. Kondisi seperti ini, pertahankan bisnis yang sudah ada. Dan yang kedua, yang kerja di perusahaan manapun atau toko, jangan buru-buru minta mengundurkan diri keluar. Kenapa? Cari kerjaan susah. Apapun yang terjadi, pertahankan. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Jelas? Pak, kenapa enggak boleh utang bank? Karena ingat, kondisi seperti ini sampai tahun 2030, 2031, Indonesia pulih itu tahun 2032. Kenapa akan terjadi krisis air di 2050, dimulai tahun 2030 ke atas? Ingat, pembangunan data center. Nanti data center akan dibangun di berbagai tempat di seluruh dunia. Itu akan mempengaruhi cuaca dan iklim. Dan menyerap air. Karena harus dingin. Nanti yang membuat krisis air di seluruh dunia, itu data center. Karena akan terjadi perubahan iklim. Jelas? Jelas? Perubahan apa? Iklim. Dan di 2032, komputer kuantum itu diaktifkan. Nanti di 2032, engkau akan melihat ini. Nah, waktu melihat ini, ingat, komisi 2%. Wah, sudah terjadi nih Pak. Nah, yang disebut generalnya AI. Jadi, pertama itu. Setelah itu yang kedua, dia nanti akan masuk ke jaringan untuk mengendalikan pembangkit listrik. Itu dimulai tahun 2035. Pembangkit apa? Yang bisa dihack oleh AI hacker, itu adalah pembangkit listrik yang berhubungan dengan uranium, nuklir. Tapi kalau batu bara, enggak. Kenapa? Itu zaman Kong Pak Harto aman Indonesia. Karena Indonesia tidak sentralisasi. Setiap pulau beda-beda. Jadi aman. Bisa mati lampu kecuali satu. Pengiriman batu baranya tertunda. Jelas? Jelas? Jadi nanti yang membuat krisis air apa? Data center seluruh dunia. Nanti di masa depan data center akan banyak dibangun nanti karena krisis air di tahun 2050 itu nanti di pinggir laut untuk mengubah air laut menjadi air tawar pendingin. Dan alternatif di masa depan adalah pakai apa? Energi apa? Thorium. Jadi pembangkit listrik nanti di masa depan itu thorium. Dan thorium itu di Indonesia ada di mana? Papua. Maka Rusia akan ada di sana. Pak, bisnis gimana Pak? Ingat, pertama pertanian perkebunan. Kedua peternakan peri. Ketiga saudara semua yang ada berkat gudang. Pergudangan. Karena Cina nanti akan perlu ke gudang-gudang. Kalau di Surabaya tepatnya ada di arah Gresik. Ingat yang bisnis di sana, ingat komisi. Itu arah kemana? Gresik. Dan dekat pelabuhan. Jelas? Termasuk Banyuwangi. Nah di masa depan
Di tahun 2035 nanti harga tanah akan naik itu di Bedugul, di Bali. Kelihatan semua. Jelas? Jelas? Jadi kalau di Surabaya, saudara mulai ngembangin apa? Pergu. Nah, cara sistemnya gimana Pak Daud? Gini, sewa tanah mereka yang bangun. Jangan saudara yang bangun, mereka yang suruh bangun, saudara tanahnya aja suruh sewa. Mereka mau nanti di masa depan. Kenapa mau? Pembatasan hak kepemilikan tanah. Paham di sini? Pak, kalau bisnis, apa itu toko besi, material, aman Pak, aman. Komponen 50%. Tapi kalau industri garment, tekstil, metal, aluminium dikuasai Cina semua. Nanti pabrik rokok dikuasai Cina. Yang tidak dikuasai Cina adalah satu, bikin keris. Apa saudara? Jelas? Bikin apa? Tapi kalau otomotif akan dikuasai Cina. Asia itu dikuasai Cina. Nanti Jepang di masa depan akan beralih. Nomor satu bukan otomotif, tapi senjata perang. Jepang nanti akan banyak bikin perusahaan-perusahaan alutsista, senjata. Pindah haluan. Nah, sedangkan Cina akan menguasai otomotif. Tekstil, garment, sepatu itu dikuasai Cina. Jadi saudara semua, kuliner gimana? Aman. Kecuali Chinese food. Kenapa? Aslinya datang. KW2 nyingkir. Betul? Sekarang sudah mulai belum? Sudah. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Dan yang keempat, saya persiapin. Kenapa Cina menguasai ekonomi Indonesia? Karena 2035 ke atas, pangkalan perang Cina ada di Indonesia. Jelas? Jelas? Pangkalan perang. Perbatasan Indonesia dan Filipina. Jelas saudara? Itu nanti daratan, ini laut. Ada pulau tersendiri di sini. Nama pulaunya saya tahu. Tapi rahasia. Tidak boleh saya sebut. Karena nanti pasti ribut. Tapi sudah saya ngeliat. Darat, nyebrang. Laut. Pulaunya kecil. Disitulah Cina mendirikan pangkalan perang. Di 2035 ke atas. Begitu sudah ngelihat perbatasan Indonesia, Filipina, Sulawesi, darat, itu jarak berapa mil dari, itu saya lihat tahun 1996. Disitulah saya dikasih pengertian. Cina mengendalikan ekonomi Indonesia. Jadi kita persiapan apa? Pergudangan, pertanian, perkebunan. Dan keempat, dari dulu saya sudah memberitahu jemaat. Supaya apa? Beli tanah, hak GU, hak GB dinaikkan jadi hak milik. Karena nanti akan muncul terbit 2035 pembatas hak kepemilikan tanah. HGU, HGB yang warkahnya tanah negara, militer, Pertamina, Perhutani akan diambil alih negara semua. Bisa diperpanjang, harganya mahal. Kayak sewa adalah. Dari semua jemaat, siapkan semua ke sertifikat hak milik. Itu akan terjadi di tahun berapa? 2035. Sekarang sudah mulai tanah telantar. Betul? Betul? Itu saya khotbahkan tahun berapa? 2020. Jadi saudara, dan setelah itu 2032, 2035 terputus. Tes langsung 2050. Nah ini saudara. AI ingin mengendalikan dunia. Ingin menguasai dunia.
Itu di tahun 2050. Nanti AI mengendalikan apa? Data center, robot, bikin robot. Nanti di masa depan alat kecil segini orang stroke lumpuh, tanam di sini langsung gerak. Untuk menyamai mujizat Yesus Kristus. Itu di tahun 2050. Di tahun berapa? AI ingin mengendalikan dunia. Tetapi kemarin saya udah ngomong sama tim cyber, karena saya di masa depan ditunjukkan cara mengalahkan itu, saya beritahu ini cara mengalahkannya AI masa depan. Ada tim cyber udah menyiapkan untuk persiapan tahun 2050. Untuk apa? Cyber security. Untuk menghadapi AI di masa depan. Ada caranya. Cara mengalahkannya. Tidak ada ilmu yang sempurna. Jadi saya sudah persiapkan sebelum tahun 2050 cara menghadapi ini, saudara. Karena di situ ditunjukkan cyber security harus bagaimana menghadapinya. Ingat krisis air kenapa? Data center. Nanti mengurusi data center itu robot-robot. Nanti di masa depan AI bisa melukis, robot bisa ini. Nanti robot bisa berdoa. Bisa khotbah. Itu di 2035. Dan ingat, bisa masak. Bisa ngelukis. AI ini nanti dah. Nanti di 2050 pekerjaan manusia 60-70% diambil alih AI. Nah, disitulah AI ingin menguasai dunia. Tapi ingat, setelah itu terputus. Di belakangnya siapa? Antikris. Jelas? Pak Daud ngalami enggak? Enggak tahu. Kalau saya berharap jangan ngalami, betul? Ngomong sebelahnya, kamu siap. Jelas? Jelas? Jadi ingat, jemaat semua kembali manual. Saya beritahu, emas, perak naik turun tajam sampai tahun berapa? 2028. Saya sudah beritahu dari awal jemaat di sini, naik turun tajam. Nah ini sekarang mulai naik lagi. Kemarin turun lagi. Itu terus ya. Naik turun tajam sampai 2028. 2028 terjadi apa? Resesi ekonomi. Lagi dah. Dan tahun peletik. Tahun 2029 ekonomi bergerak. Pilpres bagi-bagi duit. Ekonomi bergerak. Tetapi di 2030 hyperinflasi terjadi. Sekarang ada berkat, belikan apa? Emas, perak, tembaga, tanah. Itu aja. Supaya saudara persiapin semuanya. Pegang uang rupiah secukupnya saja. Untuk transaksi sehari-hari. Tapi untuk nyimpen tabungan 4 ini. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Untuk menjaga nilai value di masa depan. Pergudangan arah mana? Dan komisi? Jelas? Oke, udah jam sekian. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Jadi nanti 2032 AI-nya menjadi ada muncul jenderal apa saudara? AI. Itu saya ngelihat tahun berapa? 1996. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Lawat kami semua Tuhan, dan namamu dimuliakan. Berkati firman buat kami semua Tuhan. Kami percaya
buat Tuhan siapkan surga untuk kami semua. Dan Tuhan pelihara kami di masa depan, hari ini dan seterusnya. Kerajaan Tuhan datang kepada menjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sahabat dan kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui penan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony atau Pastor Tony ini diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Dengan menjadi member itu artinya kalian mensupport dan mendukung pelayanan dan pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Untuk kalian semua yang belum bergabung, silahkan bergabung untuk menjadi member. Follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.